Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak-Bapak atau Ibu-Ibu pertanian, rekan penyuluh, serta peserta penyuluhan yang sudah hadir pada rapat Zoom hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak karena sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan penyuluhan pertanian dengan tema inovasi pupuk alami dari kotoran sapi dan juga cacing tanah. Di sini saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Asri Dwi Apraini sebagai pihak penyuluh pada siang hari ini. Jadi di sini kita akan belajar bersama tentang bagaimana cara mengubah limbah peternakan yang sering dianggap kotor atau tidak berguna menjadi pupuk alami yang bernilai tinggi dan menyuburkan tanah. Nah, langsung saja kita masuk ke materi, yaitu kenapa pentingnya penyuluhan pada hari ini. Nah, kita tahu nih, kalau misalkan banyak petani yang menggunakan pupuk anorganik atau pupuk kimia karena memberikan efek yang cepat pada saat pemanenan ataupun memiliki efek yang cepat pada pertumbuhan tanaman. Namun, jika kita gunakan secara berkelanjutan, ini akan menurunkan kualitas tanah, seperti hilang porositas dan juga menimbulkan polusi air. Maka dari itu, sini saya akan memberikan sedikit masukan kepada bapak-bapak atau ibu-ibu agar kita menggunakan pupuk organik saja daripada menggunakan pupuk anorganik, yaitu kenapa kita nggak manfaatkan bahan yang sudah ada di sekitar kita? Contohnya, kotoran sapi nih. Nah, kotoran sapi itu kan biasanya menumpuk dan menimbulkan bau. Ternyata bisa loh menjadi sumber pupuk alami yang sangat bermanfaat. Dengan sedikit pengaturan dan ketekunan, kita bisa menghemat biaya pupuk, meningkatkan hasil panen, bahkan menjaga lingkungan tetap bersih. Nah, jadi pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi tentang inovasi pembuatan pupuk cacing, mulai dari bahan, yaitu input, proses, serta output, sampai ke materi yang lainnya. Nah, di sini bisa dilihat di PPT, ada pengertian dan manfaat cacing, input, proses, output, inovasi, serta masalah dan solusi. Langsung saja, di sini di sini ada pengertian dan juga manfaat dari cacing. Yang pertama ada apa itu cacing? Jadi cacingnya itu kepanjangan dari bekas cacing. Cacing ini adalah kotoran dari cacing tanah yang telah mengurai bahan organik seperti kotoran, sapi, jerami, dan juga sisa pakan. Nah, manfaat dari cacing ini bisa menyuburkan tanah secara alami, sehingga tanaman tumbuh lebih sehat, kuat, dan juga hasil meningkat tanpa perlu bantuan pupuk kimia. Karena cacing ini mengandung zat hara alami seperti nitrogen, fosfor, kalium yang merupakan makanan utama untuk tanaman. Langsung saja di sini ada input, proses, output dalam pupuk cacing. Yang pertama itu ada input. Input itu yaitu bahan-bahan serta alat yang kita gunakan. Bisa dilihat di PPT, ada kotoran sapi, limbah pakan, cacing tanah, air bersih, PM4 atau mold bioaktivator, dan untuk alatnya yaitu ada wadah, terpal, sekop, ember, gembok ayakan, timbangan, karung untuk kemasan. Nah, untuk menjaga kebersihan dan terhindar dari penyakit, maka diperlukan sarung tangan, kacamata untuk kebersihan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Selanjutnya itu ada proses. Nah, sini prosesnya itu ada dari hari ke-6 sampai hari panen yaitu hari ke-30. Nah, untuk hari ke-0 ini kita pilih tempat lokasi yang teduh, terlindung dari hujan, dan juga sirkulasi udaranya itu cukup. Kalau bisa, jauhkan dari pemukiman warga agar baunya itu tidak terganggu oleh lingkungan sekitar. Jika sudah, kita siapkan terpal. Jika ingin membuat dengan skala yang besar, kita siapkan terpal. Selanjutnya, dicampurkan alat dan bahannya itu seperti kotoran sapi dan limbah pakannya tadi. Nah, jadi
Untuk campuran itu tuh perbandingannya itu harus seimbang antara unsur karbon dan unsur nitrogennya agar supaya proses penguraiannya itu tuh berjalan baik dan tidak bau. Bahan yang kaya nitrogen seperti kotoran segar itu perlu dicampur dengan bahan kering yang banyak karbonnya. Lanjut, di hari ke-0 sampai hari pertama, kita campurkan dengan larutan LM4 atau molase. LM4 plus molase dalam air. Nah, larutan ini nih berfungsi untuk mempercepat proses penguraian bahan. PM4 itu ialah cairan berisi mikroorganisme baik. Kalau molase itu adalah cairan tetesan tebu yang manis seperti gula cair untuk menjadi makanan bakteri di EM4 supaya bekerja lebih cepat. Nah, jadi di sini dimasukkan air bersih sekitar 20 liter, kurang lebih, dan dimasukkan 20 mili E4, tambahkan 20 sampai 40 mili molase, lalu ketiga bahan tersebut diaduk rata. Nanti cairan tersebut disiramkan secara merata ke campuran bahan yang sudah dicampur tadi. Lanjut hari kedua sampai hari ketiga, yaitu setelah media tadi mengendap dan suhunya itu tidak panas, maka masukkan cacing tanah pada permukaan. Lalu dibiarkan mereka masuk sendiri ke dalam tanah. Jangan masukkan saat suhu lebih dari 35 derajat, karena kalau misalkan bahannya itu masih panas, berarti proses fermentasinya itu masih berlangsung. Ibu dan bapak-bapak bisa nih ngeceknya tuh diambil bahannya sedikit, kalau misalkan terasa nyaman berarti sudah tidak mengalami proses fermentasi. Tapi kalau masih terasa panas atau mengeluarkan uap, maka jangan dimasukkan cacingnya dulu. Perawatan. Nah, perawatan ini cukup intens. Kita harus menjaga kelembapannya dengan cara sama seperti tadi, mengeceknya rutin, ambil segenggam. Kalau misalkan sedikit air keluar, tapi tidak menetes banyak, itu maka pas. Kalau misalkan keluar air banyak, itu berarti terlalu basah. Kalau misalkan tidak terasa lembab, berarti kering. Nah, solusinya kalau kering, semprot air tipis-tipis 1 kali sehari. Kalau misalkan terlalu basah, maka aduk pelan atau tambahkan sedikit bahan kering, seperti jerami dan daunnya itu. Suhu idealnya yaitu 20-30 derajat Celcius. Terakhir, ada hari panen yaitu hari ke-15 sampai ke-30. Nah, tandanya jika pupuk itu sudah siap panen, maka medianya itu berubah menjadi butiran halus, hitam, dan juga tidak berbau. Dan juga pH netral, pH-nya itu netral 5 sampai 7 dan teksturnya itu remah. Nah, setelah itu bisa pisahkan nih cacingnya. Ada beberapa metode yang dapat dilakukan, yaitu gunakan lampu terang di permukaan untuk cacingnya menjauhi dari area tanah, maksudnya area pupuk, atau menggunakan ayak media agar cacingnya itu tertinggal di ayakan. Lalu selanjutnya dilakukan pengeringan, yaitu jemur sebentar, tapi jangan terlalu kering agar mudah dikemas, lalu disimpan di kemasan kertas atau karung. Selanjutnya, misalkan nih, bapak-bapak atau ibu-ibu membuatnya itu bahan awalnya 100 kilo. Terus pas ditimbang lagi diperoleh 30-60 kilo. Itu karena itu mengapa beratnya itu menusuk dikarenakan cacingnya itu kering. Jadi angkanya itu bergantung kehilangan massa selama proses tersebut. Dan juga selanjutnya itu ada output. Output ini yaitu barang yang sudah jadi atau hasil akhir dari proses pembuatan pupuk cacing tersebut. Jadi di sini ada produk pupuk cacing itu yang ideal butirannya halus, hitam, tidak berbau dan lembut. Bisa dilihat di sini warnanya yaitu hitam pekat atau coklat tua, serta baunya tidak busuk, harum seperti bau tanah halus hujan, teksturnya halus lembut dan remahnya seperti bubuk,
Dan juga suhunya itu normal, tidak panas, pH-nya netral antara 5 sampai 7, artinya itu aman untuk semua jenis tanaman. Nah, di sini ada inovasi baru dalam pupuk kascing. Jadi yang pertama itu ada inovasi teknik dan bahan. Nah, bahan LM4 dan molase yang saya sebutkan tadi tersebut merupakan suatu inovasi baru nih. Mengapa? Karena PM4 itu merupakan efektif mikroorganisme 4 dan molase itu adalah tetesan tebu. Nah, jadi mengapa ini termasuk inovasi? Karena dulunya banyak petani hanya memupuk kotoran sapi itu kan sampai busuk alami. Terus juga prosesnya lama, sering bau dan tidak merata. Dengan menambahkan LM4 dan molase, proses pengurayangannya itu bisa lebih cepat. Dari 1 bulan itu bisa jadi 1 minggu. Terus juga tidak berbau busuk dan lebih siap diolah oleh cacing tanah. Selanjutnya itu ada inovasi sosial dan ekonomi. Nah, inovasi ini tuh bukan hanya cara membuat pupuk, tapi juga cara kerja tani dalam mengolah dan menjualnya. Daripada petani hanya membuat untuk diri sendiri, kenapa tidak dijual dan bisa menghasilkan uang selain dari menanam ataupun memelihara sapi. Nah, jadi di sini bisa membuat kelompok tani, lalu alur kerjanya yaitu pemilik sapi tadi bisa menyumbangkan atau menjual kotoran sapinya tuh ke kelompoknya. Dilanjutkan, mengumpulkan bahan dan membuat cacing bersama. Setelah jadi, pupuknya itu dikemas nih dalam karung 1 sampai 5 kilogram. Nah, kelompok ini dapat menjualnya ke petani sekitar, pertanian, dan juga melalui tanaman hias. Dan terakhir itu ada inovasi produk. Inovasi produk ini maksudnya kita dapat membuat casing plus, yaitu casing dengan bahan tambahan. Nah, biasanya kan pupuk casing itu hanya dibuat dari kotoran sapi nih, dan juga bahan organik biasa. Nah, dalam inovasi ini, casing itu bisa diperkaya dengan bahan tambahan alami yang meningkatkan kandungan gizinya. Misalkan, salah satu contohnya yaitu ampas kopi menambah unsur Maaf sebelumnya, yaitu ampas kopi itu menambah unsur kalium dan membuat struktur pupuk lebih halus. Terus juga kulit pisang kaya kalium tuh bagus tuh untuk tanaman buah. Dan juga daun kering atau sisa sayuran menambah unsur nitrogen dan mikroba alami. Nah, selanjutnya tuh ada, nah ini yang saya jelaskan tadi. Di sini dapat Bapak-bapak, Ibu-ibu lihat apa saja inovasi dan inovasi baru yang ada di dalam pupuk cacing itu. Selanjutnya itu ada checklist troubleshooting, yaitu kita mengetahui nih apa saja masalah dan juga solusi yang dapat kita lakukan. Yang pertama itu masalah yang umum terjadi pada saat pembuatan pupuk, yaitu bau amonia yang busuk. Nah, gejalanya itu yaitu bau menyengat, terus juga lalatnya banyak. Nah, penyebab dari amonia busuk ini yaitu bahan terlalu basah atau terlalu banyak nitrogen serta anaerol. Nah, untuk solusinya di situ bisa dilihat ada tambahan serasa atau jerami, lalu tingkatkan aerasi dan juga kurangi volume airnya. Selanjutnya itu ada cacing mati, serangan lalat atau belatung, media tidak terurai. Nah, untuk solusinya bisa dilihat di sampingnya, yaitu untuk cacing mati tadi bisa pindahkan ke tempat lebih sejuk pupuk tadi. Mungkin pupuknya itu masih karena sinar matahari yang sangat menyengat. Selanjutnya ada serangan lalat atau belatung tadi bisa tuh ditutup dengan rapat atau medianya itu tidak terurai maka tambah LM4 atau molase. Selanjutnya itu ada penerapan pertanian yang baik atau good agricultural practice. Jadi, good agricultural practice itu artinya cara bertani yang baik dan benar. Nah, yang pertama itu ada pemilihan lokasi produksi.
Jadi, tempat membuat pupuk kasing itu harus aman dan tidak terganggu lingkungan sekitar. Mengapa demikian? Karena kalau misalkan tempatnya itu dekat dengan sumber atau sungai, airnya itu bisa mencemari air. Maaf sebelumnya, kalau misalkan tempatnya itu dekat dengan sumur atau sungai, air ini bisa tercemar oleh air bekas kotoran tadi. Kalau misalkan dekat rumah atau tetangga, ya bisa menimbulkan bau atau lalat yang tidak sedap. Nah, selanjutnya itu kebersihan atau higien. Jadi, proses pembuatan pupuk kacangnya itu tuh harus dilakukan dengan bersih dan hati-hati agar tidak menimbulkan penyakit. Mengapa penting? Karena kotoran sapi itu kan mengandung bakteri. Kalau misalkan tidak hati-hati, bisa menyebabkan infeksi kulit ataupun gangguan pencernaan. Nah, yang selanjutnya itu ada keselamatan pangan. Jadi, kacang yang aman untuk tanamannya itu kita pastikan dulu pupuknya itu sudah aman atau tidak panas. Kalau untuk sayur, biasanya beri jarak sekitar 2 minggu sebelum panen agar benar-benar aman. Sangat penting, karena kalau misalkan pupuknya belum matang sempurna, masih ada bakteri yang menempel di sayuran daun seperti bayam atau sawi serta kangkung. Nah, cara yang aman, kita tuh pastikan pupuknya itu matang, seperti yang sebelumnya saya sudah jelaskan, tidak panas, tidak bau, dan juga warnanya hitam. Terus juga jangan gunakan langsung pada tanaman yang akan segera panen, beri jeda dulu sekitar 1 atau sampai 2 minggu. Terus juga gunakan dosis yang sesuai anjuran. Nah, selanjutnya itu ada rekam dan manajemen. Nah, jadi maksudnya di sini petani itu harus mencatat setiap kegiatan pembuatan pupuk dari hari ke-0 sampai hari ke-30 tadi, agar jika ada masalah itu dapat dilihat dan juga tahu bagaimana cara menanggulanginya. Yang kelima itu ada sertifikat label. Jadi, kalau misalkan Bapak atau Ibu-ibu di sini ingin menjual pupuk asing tersebut secara luas atau digunakan secara resmi nih, perlu dibuat label dan identitas produk. Contohnya, jika hendak dijual, gunakan label yang jelas, yaitu misalkan pupuk organik kacing. Bahannya tuh disebutkan apa saja, terus juga tanggal produksinya, berat bersihnya, dan juga hal ini tuh bisa membantu pemasaran lokal. Jadi, para calon pembeli itu tahu informasi mengenai produk yang kita jual. Nah, label ini tuh membuat produk kita tuh terlihat profesional dan meningkatkan kepercayaan pembeli. Kalau nanti ingin ikut program pemerintah, bisa tuh, misalkan minta bantuan pupuk organik, sertifikat GAP ini tuh jadi nilai tambah. Nah, jadi Bapak dan Ibu, GAP ini tuh ibaratkan SOP dalam pembuatan pupuk. Kalau kita mengikuti langkahnya, hasilnya tuh bukan cuma bagus untuk tanaman, tapi juga aman bagi kita dan lingkungan. Jadi jangan asal buat aja tuh, tapi harus buat dengan cara yang benar. Sekian pada rapat Zoom hari ini. Terima kasih banyak buat bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah mendengarkan dari awal sampai akhir video Zoom ini. Saya ucapkan terima kasih banyak sekali lagi. Semoga apa yang saya berikan, semoga apa yang saya berikan dapat bermanfaat bagi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kata-kata yang sulit dimengerti. Nah, jika misalkan bapak-bapak ataupun ibu-ibu ingin bertanya lebih dalam mengenai tentang pupuk kasih ini, bisa menghubungi kontak yang ada di PPT. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.